Sorry malaikat maut, apa? Sandal ketinggalan. Di mana? Di pohon dekat kolam. Nabi Idris ini nabi yang hidupnya juga di atas langit, berbeda pendapat posisinya di mana. Ada yang mengatakan tetap di surga sampai kiamat. Kemudian ada yang ulama berpendapat ada di langit keempat. Nabi Idris ini keturunan generasi keenam dari Nabi Adam alaihis salam. Keturunan keenam dari generasinya Nabi Adam. Beliau ini keturunan dari Qabil dan Iklimah. Kedua keturunan dari putra-putri Nabi Adam, yaitu Habil dan Iklimah. Ini Nabi Idris. Nabi Idris ini nabi yang ibadahnya luar biasa, bertasbih terus, berzikir terus, bertahlil, bertakarrub kepada Allah terus, dan perjuangannya tidak pernah lelah dan tidak pernah berhenti. Beliau puasa sepanjang tahun, Nabi Idris ini. Kenapa dikatakan Idris? Karena selalu menderes kitab suci dari Allah, sehingga dinamai Idris. Dan beliau ini termasuk salah satu dari 25 nabi yang harus kita ketahui, Nabi Idris. Nabi Idris ini puasa tidak pernah berhenti sehingga mengundang kekaguman para malaikat. Setiap beliau mau berbuka puasa dianteri makanan oleh malaikat, yang nyiapin tuh malaikat. Termasuk yang pingin ketemu dengan Nabi Idris adalah malaikat maut, malaikat Israel. Minta izin sama Allah, Gusti Allah, saya pingin ketemu Nabi Idris. Nabi Idris sampai sekarang masih hidup. Saya ingin ketemu dengan Nabi Idris, diizini oleh Allah. Datang ke Nabi Idris sebagai malaikat yang membawakan makanan berbukanya Nabi Idris. 4 hari malaikat maut itu bersama Nabi Idris. Ada yang mengatakan 2 hari. Diajak jalan-jalan ke sana ke sini, ngikuti pokoknya Nabi Idris berdakwah, ngikuti di belakangnya. Nabi Idris ke sana, ikut di belakangnya. Pas waktu buka, Nabi Idris tidak merasakan kalau si tamu baru ini tidak pernah makan. Yang nganterin makanan itu malaikat. Akhirnya curiga juga Nabi Idris, maaf, Anda ini siapa? Sudah 4 hari dengan saya kok tak lihat-lihat, tidak pernah makan. Saya ajak makan tidak pernah mau. Maaf Nabi Idris, saya ini malaikat. Malaikat siapa? Malaikat maut. Aduh, kebenaran, kebetulan. Cuman saya mau nanya dulu, sampean kan 4 hari muter-muter sama saya, terus ya apa? Ada manusia yang mati yang sampai banyak. Saya mencabut nyawa manusia itu ibaratnya seperti orang makan prasmanan. Jadi tinggal nyopot sini, nyopot situ, nyopot sini, kayak orang ngambil ikan gitu. Nah, terus Nabi Idris tanya, dan karena sudah akrab gitu ya, berjalan bersama, beribadah bersama. Dan Nabi Idris sudah merasa dekat sekali dengan malaikat maut. Begitu juga malaikat maut tambah cinta ke Nabi Idris. Nabi Idris. Akhirnya Nabi Idris setelah tahu bahwa beliau ini malaikat maut, bilang ke malaikat maut, saya mau minta tolong, bisa ndak? Oh, silakan. What can I do for you, Idris? Kalau malaikat maunya bahasa Inggris.
Eki ngereng kenapa? Ngereng debu. Saya ingin merasakan mati, tapi hidup lagi, jangan mati terus. Ingin merasakan mati, tapi dihidupkan lagi, bisa ndak? Jawab malaikat, Nabi Idris, saya ini benar tukang mencabut nyawa, tapi tidak ada satupun nyawa yang saya cabut tanpa izin dan perintah Allah. Ya justru itu, mintakan sama Allah. Siap matur sama Allah. Allah, hamba jenengan Nabi Idris minta dicabut nyawanya, terus dihidupkan lagi, diizinilah sama Allah. Cabut itu pelan, nyabutnya pelan, mungkin sampai keringetan ya malaikat maut saking pelannya. Itu pun setelah dihidupkan lagi, Nabi Idris langsung menangis sejadi-jadinya. Menangis kenapa? Beliau berpikir bagaimana kalau umat saya, kaum saya nanti ujungnya mati, merasakan sakaratul maut yang sakitnya seperti ini. Kata Nabi Idris. Singkatnya, akhirnya setelah bangun lagi, ibadahnya Nabi Idris tambah luar biasa, tambah mengundang kekaguman bukan hanya manusia tapi juga malaikat. Akhirnya lama-kelamaan Nabi Idris minta tolong lagi ke malaikat maut, sudah kenal nih, sudah punya nomor HP-nya. Nanya lagi, malaikat maut, saya minta tolong lagi, pingin jalan-jalan ke neraka sama surga. Malaikat maut merespon permintaan Nabi Idris. Nabi Idris, tidak ada orang pingin datang ke neraka itu. Sampean kok malah ingin berkunjung ke neraka? Loh iya, supaya iman saya lebih kuat, ibadah saya lebih rajin kepada Allah. Jadi kalau saya bisa melihat kayak apa situasi neraka. Akhirnya malaikat maut minta izin sama Allah untuk membawa Nabi Idris ke neraka. Sampai di sana ke neraka dan surga mintanya. Dibawalah ke neraka. Setelah masuk ke neraka, sebuah malaikat Nabi Idris semaput, kelenger, melihat kesadisan dan kekejaman anak buahnya malaikat Malik digambarkan di neraka itu. Seperti apa ular yang di sana, kalajengking yang di sana, bara api yang di sana, muka-muka malaikat yang angker-angker di situ. Nabi Idris sampai kelenger, ndak kuat nahan teror yang ada di neraka. Akhirnya setelah itu Nabi Idris langsung melanjutkan perjalanan ke surga. Dan sampai pintu gerbang surga itu, ini sudah, katanya malaikat, ini surga sudah Nabi Idris, ayo pulang dah. Boh, tunggu dulu, nanggung sudah di pintu gerbang, dah masuk, tanggung, minta izin sama Allah. Sana malaikat maut, saya supaya bisa masuk ke surga, pingin tahu kayak apa sih taman surga, istananya. Akhirnya diizinkan, masuklah Nabi Idris ke dalam surga. Wih, lihat pohon buahnya yang lebat, air yang mengalir bening, iklim yang sejuk, kemudian pemandangan yang tidak bisa terbayangkan, di sana sini hijau, di istana begitu indah, begitu elek, terus air kolam susu, air kolam madu dan lain sebagainya. Akhirnya Nabi Idris keluar, mendekati malaikat maut. Malaikat maut, saya haus, minta izin sama Allah ya, mintakan izin, boleh ndak saya minum, supaya tadi kan saya kelenger, jadi supaya saya tidak terlalu gemeter lah minum air surga, boleh ndak? Akhirnya
Malaikat maut matur sama Allah, diizinkan minumlah Nabi Idris. Setelah itu oleh malaikat maut, ayo sudah pulang, jangan lama-lama di sini. Ya, ayo pulang. Sampai di luar sama malaikat maut, Nabi Idris bilang lagi, sorry malaikat maut, apa? Sandal ketinggalan. Di mana? Di pohon dekat kolam. Ya sudah, cepat sana ambil. Masuk lagi Nabi Idris. Begitu masuk, ditunggu sehari, tidak keluar. 2 hari, tidak. Idris keluar. Let's go home, kata Nabi. Ayo pulang. Tidak mau, kata Nabi. Bah, tidak mau dek remah. Ayo pulang, enak aja. Tidak, saya sudah di surga, tidak mau keluar lagi. Allah berfirman, memang cerdas Nabi Idris itu, pintar dan cerdas. Tuhan Allah pernah berfirman, wa in minkum illa wariduha, tidak ada dari kamu sekalian kecuali mendatangi neraka. Saya kan sudah datang ke neraka, kata Nabi. Jadi sudah lunas. Terus Tuhan juga pernah berfirman, la tamassuhum fiha nasabu la yamassuhum fiha nasabu wa ma minha bimukhrajin. Penduduk surga itu tidak pernah merasa lelah di dalam surga, dan mereka tidak akan pernah dikeluarkan dari surga. Nah, ya kan? Kan saya ada di surga, masa saya mau keluar? Loh, tapi kata malaikat, ayo keluar dulu, dirayu. Soalnya begini, mati dulu. Habis mati nanti akan menjalani proses bangkit dari kuburan. Setelah itu dihisab, baru jenengan ke surga lagi. Loh, tidak bisa. Kan kullu nafsin dha'iqatul maut, kata malaikat, kata Nabi Idris. Setiap jiwa itu pasti merasakan kematian. Saya kan udah mau ulang lagi, nggak mau dong, sakit, kata Nabi Idris. Akhirnya watul malaikat maut, kalau ya Allah, ya apa hamba jenengan suruh pulang, nggak mau. Akhirnya Allah memberi wahyu kepada malaikat maut, sudah biarkan Idris di surga, karena di zaman azali saya sudah tentukan bahwa dia menjadi penghuni surga dari awal. Jadi Nabi Idris ini yang nabi pertama yang mendiami surga sampai sekarang gitu.